Selamat datang di Suara Malam, tempat di mana suara lebih tajam daripada bayangan. Jika cerita horor dengan suasana sunyi dan ketegangan yang merayap perlahan terasa menarik, tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Jangan biarkan malam ini berjalan sendiri, karena suara dari masa lalu sedang menunggu untuk didengar kembali. Namaku Arman, usia 38, dan aku bukan orang yang mudah percaya soal hal gaib. Tapi ada satu kejadian, satu malam, yang mengubah cara pandangku selamanya. Semuanya bermula 2 minggu lalu, saat aku menerima kabar bahwa pamanku, satu-satunya, keluarga yang tersisa meninggal dunia. Mendadak, ia tinggal sendirian di rumah tua peninggalan kakek di sebuah desa di lereng Gunung Salak, rumah yang terakhir kali ku datangi 20 tahun lalu. Dulu rumah itu selalu terasa dingin meski tanpa AC. Sunyinya bukan sunyi biasa. Bahkan saat kau duduk di ruang tengah sambil minum teh, kau bisa merasa ada yang memperhatikan dari sudut-sudut gelap ruangan. Tapi waktu kecil, aku tidak terlalu peduli. Sekarang, aku harus ke sana lagi untuk mengurus surat-surat dan jujur saja untuk memastikan bahwa semua urusan keluarga benar-benar selesai. Aku sampai di desa sore hari. Langit mendung, kabut mulai turun pelan-pelan, seolah menyelimuti tanah dan pepohonan yang berdiri bisu di pinggir jalan. Rumah itu tidak berubah. Pagar besi tua berkarat masih berdiri dengan enggan. Cat tembok mengelupas dan jendela kayunya terbuka sedikit, seperti mata yang mengintip diam-diam. Kunci masih ada di pot kecil di teras, kebiasaan lama paman. Saat aku masuk, aroma lembab dan kayu tua langsung menyeruak. Dan entah kenapa, ada bau dupa tipis yang terasa aneh, seolah baru saja padam. Semua perabot masih sama. Lemari jati tinggi, kursi rotan berderit, meja makan dengan taplak motif kotak-kotak hijau. Tapi ada satu hal yang membuat langkahku terhenti di ruang tengah. Foto paman diletakkan di atas meja kecil. Di depannya lilin merah masih menyisakan asap tipis. Dan aku bersumpah, aku tidak menyalakan itu. Aku tidur di kamar tamu. Malam itu dingin sekali, padahal aku sudah pakai jaket. Sekitar jam 2 dini hari, aku terbangun karena mendengar bunyi langkah kaki di lantai kayu lorong luar. Pelan, satu-satu, seperti kaki yang diseret. Aku menahan napas. Suaranya makin dekat. Lalu, berhenti tepat di depan pintu kamarku. Aku menunggu, menahan diri untuk tidak bergerak. Tak ada ketukan, tak ada suara lain. Hanya diam yang tegang. Keesokan paginya aku periksa lorong. Tidak ada siapa-siapa. Tapi yang membuatku merinding adalah bekas jejak kaki, basah, seperti telapak kaki orang dewasa, berjalan dari arah kamar paman menuju pintu kamarku, lalu berhenti di depan pintu. Setelah itu, hilang, tak berlanjut kemana-mana. Siang itu, aku bicara dengan Pak Darto, tetangga lama. Ia menatapku lama, lalu bilang pelan, "Kalau malam-malam dengar langkah, jangan dibuka pintunya, man. Pamanmu juga dulu sering begitu." Tapi waktu dia buka, besoknya langsung sakit. Mulutnya komat-kamit terus, kayak ngobrol sama orang yang gak kelihatan. Aku tak menjawab. Tapi sejak malam itu, aku tahu rumah ini belum sepenuhnya kosong. Dan aku mulai bertanya-tanya, apa benar pamanku hanya meninggal karena usia? Atau ada yang lain? Setelah malam pertama yang aneh itu, aku memutuskan untuk menyelesaikan semua urusan secepat mungkin. Tapi rumah ini seperti tidak ingin aku pergi. Hari kedua aku habiskan dengan membereskan dokumen, memeriksa lemari lama, dan mencari sertifikat tanah. Tapi satu hal terus mengganggu pikiranku, kamar di ujung lorong. Kamar itu selalu terkunci sejak aku kecil. Bahkan waktu paman masih hidup, kamar itu tidak pernah dibuka. Aku pikir, mungkin sekarang saatnya melihat ke dalam. Kuncinya tidak kutemukan, tapi engsel pintunya sudah tua. Dengan sedikit dorongan, pintu itu akhirnya terbuka perlahan, mengeluarkan bunyi krik yang memecah keheningan siang itu. Ruangan itu gelap. Debu tebal menutupi semuanya. Bau apek bercampur sesuatu yang asing, seperti bau daging lama, yang membusuk tapi tertahan. Di dalamnya hanya ada satu ranjang besi tua, meja kecil, dan cermin besar berdiri di sudut ruangan. Tapi yang membuat tengkukku dingin adalah cermin itu. Permukaannya buram, kusam, tapi saat aku mendekat, bayanganku terlihat jelas.
terlalu jelas. Aku mengangkat tangan kiriku, tapi di dalam cermin, bayangan itu mengangkat tangan kanan. Aku mundur. Dan saat itu juga, pintu kamar menutup sendiri. Brak! Aku panik. Kupluk gagang pintu, coba membukanya. Terkunci dari luar. Dan lalu, aku mendengar suara. Pelan, seperti bisikan langsung ke telinga kiri. Kenapa kamu buka lagi kamarnya, Arman? Itu suara paman. Nadanya bukan marah, tapi kecewa. Sangat kecewa. Aku terdiam. Tak tahu harus menjawab apa. Lalu dari balik cermin, samar-samar, muncul bayangan seseorang berdiri membelakangiku. Tinggi, kurus, lehernya sedikit miring ke kanan, seperti patah. Aku menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Tapi di cermin, bayangan itu masih ada. Tetap berdiri, tidak bergerak. Tempelan. Semakin mendekat, aku menggedor pintu. Memukulnya berkali-kali sampai akhirnya pintu terbuka sendiri. Cahaya dari lorong masuk. Cermin kembali kosong. Aku langsung keluar dan menutup kamar itu rapat-rapat. Aku mencari palu dan paku, dan hari itu juga aku segel pintunya dengan papan. Tapi malamnya, semuanya jadi lebih buruk. Sekitar pukul 3 pagi, aku terbangun karena mendengar suara dari kamar itu. Tok, tok, tok. Seperti ada yang mengetuk papan dari dalam. Lalu, terdengar suara yang tidak akan pernah bisa aku lupakan. Arman, buka lagi. Aku belum selesai bicara. Esok paginya aku pergi. Aku tinggalkan rumah itu. Surat-surat, urusan legal, aku serahkan ke notaris. Tapi yang paling sulit adalah meninggalkan suara itu. Karena sejak hari itu, suara itu terkadang kembali di kosanku, di kamar. Saat aku akan tidur, ketukan pelan di dinding, tak, 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 dan bisikan di telinga, kita belum selesai, Arman. Ada kamar-kamar dalam hidup yang sebaiknya tak pernah kita buka, tapi sekali terbuka, apa yang keluar mungkin takkan pernah kembali masuk. Kalau kau merasa ketakutan setelah mendengar ini, jangan lupa, gelapnya bukan masalah. Yang jadi masalah adalah apa yang ikut bersamamu dalam gelap. Sampai jumpa di suara malam berikutnya.